الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن المقدام بن معدي كربا radhiyallahu anhu. Kadang-kadang sebagian orang bacanya Ma'di Yakriba, lah itu tidak pas. Jadi itu yang digabung itu hanya kalimatnya Ma'di dengan Kariba, akhirnya menjadi satu kalimat. Tetap saja bacanya enggak berubah. Namanya apa itu? Namanya apa? Enggak, itu loh, penggabungan Ma'di dengan Kariba digabung terus menjadi satu kesatuan, itu namanya apa? Bukan tarkib majzi lah. Tarkib apa? Majzi. Gimana sih? Ya apa sih? Nah, kawin aja belum sudah lupa-lupa. Allah Akbar. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, Nabi bersabda, ma akala ahadun ta'aman qatt. Tidak memakan seorang pun ta'aman, satu makanan, qat pun. Tidak makan seorang pun makanan pun. Di qat untuk naukiti ta'aman, makanan apapun. Khairan, yang lebih baik, min ayyakula min amaliyatihi, melebihi dia makan dari hasil kerja tangan dia sendiri. Jadi di dalam urusan mendapatkan rizki itu pertama kali pedomannya, rizki itu harus halal, baik pun hasil kerja ataupun hasil di luar kerja. Kemudian selepas rizki itu halal, cara mendapatkan yang halal tadi terbagi dua. Ada yang sebab ihtiraf atau iktisab atau amal, sebab kerja. Dagangkah, ngajarkah, bagian dari kerja. Ngeruqyahkah, ngeruqyah yang tidak melanggar. Atau jadi buka toko kah, jadi petani kah. Ini namanya amalul yad, mendapatkan rezeki yang halal dari hasil kerja. Kemudian yang kedua adalah dengan tanpa kerja, tajrid. Enggak kerja, enggak apa, tapi makanan datang terus, makanan yang halal, makanan dan minuman. Dua-duanya ini adalah posisi yang diridhai Allah. Tetapi umpama ditimbang itu, rizki halal yang hasil kerja itu lebih tinggi derajatnya, melebihi yang bukan hasil kerja. Maka wali-wali tertingginya umat Muhammad, yaitu para sahabat yang tertinggi adalah Ashabu Badar yang tertinggi Asyrah Mubasyarah yang tertinggi Khulafaur Rasyidun. Itu Khulafaur Rasyidun semuanya mendapatkan rizki yang halal dari kerja.
Abu Bakar seorang pedagang, Umar begitu juga, Utsman begitu juga. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian Sayyidina Ali seorang pekerja, kadang-kadang dagang juga. Kadang-kadang Sayyidina Ali kerja di kebunnya Yahudi untuk mendapatkan hasil, kerja kasar. Nah, kadang-kadang orang ini kalau pengetahuannya kurang luas, nganggep bahwa wali yang tertinggi itu yang duit karek moro, dicadong terus. Itu sebetulnya malah wali-wali yang derajatnya di bawahnya wali-wali yang kasbi. Kenapa kok bisa begitu itu? Karena wali yang kasbi itu bisa dicontoh oleh umumnya masyarakat, umumnya manusia. Maka orang yang dicontoh kebaikan, contoh dari cara kerja yang halal, mendapatkan rezeki halal, berbeda dengan orang yang tidak jadi contoh urusan itu. Maka sebagian para anbiya pun juga, atau kebanyakan para anbiya, dari hasil kerjanya sendiri ketika mendapatkan rezeki yang halal. Karena Zakaria alaihi salatu wassalam najjara. Dulu Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu. Nabi Dawud juga kerja buat baju besi, beliau jual. La ilaha illallah. Maka pemahaman ini penting. Maka ada rombongan dengan para ulama sedang dalam perjalanan. Maka rombongan tadi ada seorang yang diceritakan dalam cuplikannya, diceritakan dalam Fadilah Amal. Mereka heran dengan seekor burung, kalau nggak salah burung rajawali atau burung yang lain. Kok setiap dia dapat makanan, dia pergi ke satu tempat terpencil. Ada apa sih sana? Apa ada anaknya? Apa ada sarangnya? Atau ada apa? Ternyata orang tadi penasaran, diikuti. Ternyata di sana ada seekor ular buta. Allah gerakkan burung tadi setiap dapat makanan datang ke ular itu untuk memberikan makan ular itu. Maka orang soleh yang lihat tadi, Masya Allah, kalau ular yang maldoroti aja oleh Allah tanpa kerja diberi nafkah, diberi rizki, maka Allah kuasa datangkan rizki pada saya tanpa kerja. Maka dia ketemu dengan seorang ulama besar, cerita mengenai keyakinan dia bahwa Allah Maha Kuasa mendatangkan rizki pada hambanya tanpa perlu kerja. Nah, diulang-ulang itu. Maka ulama tadi bilang, Kang, kamu tuh kok sukanya jadi milih yang rendah? Kenapa kamu milih posisinya ular? Kok enggak milih posisinya burung yang datangkan nafkah pada ular? Akhirnya orang tadi yang perasaannya sudah mudzakarah iman yakinnya paling tinggi, Allah kuasa, Allah malik, Allah khalik, jadi langsung merasa malu. Ya ternyata saya ini pengennya yang derajat rendah, pengen puenak, terus ditekani duit gratis, sego gratis, karek nyadong. Ternyata itu makom yang rendah. Makom yang tinggi itu yang mencarikan nafkah, itu apa yang tinggi. Yang jadi asbab orang lain dapat rizki dari dia, itu makom yang tertinggi. Maka kita ini tentu saja target untuk mencari
derajat yang tertinggi yaitu tidak segan-segan, bahkan merupakan kebanggaan kalau kita ini bisa tidak ngerepotkan hamba-hamba Allah yang lain, bahkan kita bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain di dalam asbab mendatangkan rezeki. Wa inna nabiyallahi Dawud, dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud, karena dulu beliau ya'kulu min amali yadihi, beliau makan dari hasil kerja beliau. Rawahul Bukhari wa Ibnu Majah illa annahu qala, hanya saja Ibnu Majah dalam riwayatnya Nabi bersabda, maka sabar rajulu kasba, tidak ada seorang laki-laki yang bekerja satu kerja, atyaba yang lebih bagus, min amaliyatihi melebihi kerja dengan menggunakan tangannya, maksudnya kerja mandiri, kerja sendiri. Amaliyatihi maksudnya tidak cadong lah gitu ya, tidak jadi bebannya orang lain. Wa ma anfaqar rajulu ala nafsihi, dan perkara yang seorang laki-laki menginfakkannya untuk dirinya. Dia kerja, akhirnya dapat hasil, kemudian hasilnya untuk makan dia, untuk beli baju untuk dia sendiri, untuk keluarganya, untuk anaknya, untuk rekan-rekannya. Wa ahlihi, dan keluarga dia yang dia nafkahkan kepada keluarganya. Wa waladihi, dan kepada anaknya. Wa khadimihi, dan kepada pembantunya. Bahwa maka perkara tersebut shadaqatun adalah sedekah. Wa an Sa'id bin Umar an Amr wa huwa al-Bara qala su'ilat, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul kasbi atyabu, manakah usaha, ayyul kasbi, manakah usaha atyabu yang paling bagus. Qal, Nabi bersabda, amalur rajuli biyadihi, usaha yang paling bagus adalah kerjanya seseorang laki-laki, biyadihi, dengan menggunakan tangannya. Wa kullu kasbin mabrurin, dan semua usaha yang diterima oleh Allah adalah usaha yang terbaik. Jadi wa kullu kasbin mabrurin ini wallahu a'lam diatofkan kepada sebelumnya, maksudnya sama aja, yaitu kerja tidak terus dia ini hanya cadong rezeki dari orang lain. Ini tentu saja maksudnya wabil khusus para laki-laki. Kalau perempuan ini memang dalam Islam dimuliakan. Perempuan dalam Islam itu dihormati, dihargai pengorbanannya. Perempuan itu kerjanya sudah capek, nggak usah disuruh kerja lagi. Hamil itu sudah capek, nyusui anak, nyusui suami sudah capek. Kemudian ngerawat anak waktu kecil sudah capek. Mikir-mikir pendidikannya anak itu sudah capek. Maka itu perempuan itu nggak perlu suruh kerja yang selain itu, biar anak-anaknya laki-lakinya yang kerja itu bisa terdidik, bisa terawat. Maka prestasi perempuan yang tertinggi adalah kalau dia punya anak-anak yang soleh solihah. Bukan kalau dia jadi manajer atau dia ini jadi wanita karier, nah, bukan. Sementara anaknya nggak jelas programnya, nggak jelas amalannya. Maka selama tidak dalam keadaan darurat, wanita itu kerja dia itu sudah melebihi
capeknya para laki-laki kerja. Kita ini suruh membawa beban barbel, bebannya 1 kilo. Enggak usah 9 bulan lah. Suruh 24 jam aja itu kita sudah enggak kuat lah para laki-laki itu. Nah perempuan itu kalau hamil membawa janin itu 9 bulan lebih di perutnya. Akhirnya sampai perutnya itu bentuknya seperti timbangan. Allah, kalau terlentang seperti gunung, kalau tengkurap seperti timbangan. Itu wanita hamil. Ini kasihan. Bahkan begitu janin itu berkembang di perutnya perempuan, maka janin tadi akan menekan sekian banyak organnya wanita di dalam. Termasuk paru-parunya tertekan, termasuk jantungnya tertekan, limpanya tertekan, livernya tertekan, akhirnya kondisi tubuhnya kadang-kadang bengkak, kadang-kadang tiba-tiba ngos-ngosan macam-macam. Maka selama enggak darurat wanita itu sudah kasihan. Jadi wanita itu sudah mestinya laki-laki yang normal sudah kasihan. Mestinya begitu itu. Maka kalau laki-laki itu males itu benar-benar enggak cocok jadi laki-laki itu. Cocoknya ditakbiri 4 kali. Takbir 4 kali gimana Pak? Disolati jenazah itu loh, takbir 4 kali. Enggak usah hidup aja. Nah, kadang-kadang dalam sejarah takdir itu kadang-kadang istilah awamnya berbicara lain. Di antara ceritanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ulamanya sahabat diijazai oleh Nabi surat Al-Waqiah itu karena beliau punya istri namanya Zainab yang jauh lebih kaya melebihi beliau. Punya usaha-usaha, hartanya banyak. Lah Ibnu Mas'ud sendiri pas-pasan banget. Ini kadang-kadang takdir itu berbeda dengan apa yang biasanya. Maka suatu hari Rasulullah SAW di dalam khutbah beliau mentarghib para wanita. Beliau mengatakan bahwa saya telah pergi ke neraka, saya lihat kebanyakan penduduknya adalah para wanita. Lah kenapa ya Rasulullah kami kok menjadi banyak masuk neraka, kenapa? Bahkan yang terbanyak adalah dari kalangan wanita. Maka Nabi mengatakan, tuksirna la'na wa takfurna al-ashira. Sebabnya karena kalian ini suka banyak doakan buruk orang lain. Wanita ini kalau tersinggung gampang doakan buruk orang lain. Melaknat itu yang doakan buruk, mendoakan orang itu biar enggak disayang oleh Allah, enggak ditolong oleh Allah, enggak diselesaikan masalahnya oleh Allah. Itu banyak terjadi di kalangan wanita. Yang kedua, kalian para wanita banyak tidak mensyukuri al-ashir. Di antaranya ashir adalah suami. Suaminya sudah banyak usaha berkhidmat, usaha mendatangkan macam-macam manfaat untuk istrinya, tersinggung sedikit, dinafikan semua kebaikannya. Suami datang bawa kolor tok. Jadi padahal sudah usaha ngontrakin rumah, sudah usaha jualan pentol. Ini semuanya punya kelemahan. Maka para wanita sahabat tanya, terus bagaimana solusinya biar kami tidak masuk neraka? Maka Nabi bersabda, aktsirna minas shadaqati. Perbanyaklah oleh kalian mengeluarkan sedekah. Maka begitu istrinya Ibnu Mas'ud mendengar pentingnya bersedekah untuk para wanita, maka beliau membawa sebagian banyak harta beliau, banyak dari harta beliau mau diserahkan pada Nabi biar ditasarrufkan untuk sedekah.
Maka begitu mau berangkat oleh Ibnu Mas'ud dicegat, mau kemana? Nabi barusan targhib sedekah, saya mau menyedekahkan harta saya yang sebaik ini untuk serahkan kepada Nabi. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, suami kamu dan anak-anak kamu itu pas-pasan semua. Sedekahkan aja pada suami dan anak-anak. Kan wanita itu kan gak wajib menafkahi suami dan gak wajib menafkahi anak-anaknya suami kan, aslinya begitu. Maka Ibnu Mas'ud gak mengatakan atas nama kewajiban pada istrinya, kalau kamu sedekahkan pada suami dan anak-anak kan lebih sesuai. Maka istrinya bilang, ya saya tanyakan dulu pada Rasulullah, sedekah pada suami itu apa ya dapat pahala, pada anak sendiri apa dapat pahala? Itu kan itu anaknya suaminya kan, perempuan hanya bawa capeknya aja katanya. Akhirnya Zainab tadi datang pada Nabi, tanya mengenai hal tersebut, bagaimana kalau wanita punya kemampuan sementara suaminya pas-pasan, anak-anaknya juga pas-pasan, terus dia pengen menyedekahkan hartanya, terus suaminya bilang kalau disedekahkan pada saya dan anak-anak tentu lebih sesuai. Maka Nabi mengatakan, iya, kalau kamu menyedekahkan harta kamu kepada suamimu dan anak-anak kamu, kamu dapat 2 pahala. Pertama, dapat pahala sedekah. Yang kedua, dapat pahala kamu nyembung hubungan kamu dengan suami dan anak-anak. Hubungannya menjadi tambah akrab, tambah harmonis lagi. Dari situ tampak bahwa Ibnu Mas'ud itu pas-pasan, kemudian istrinya kaya raya. Maka oleh Nabi diberi ijazah surat Waqiah, biar Allah datangkan macam-macam kemudahan kepada Ibnu Mas'ud karena beliau punya permasalahan di keluarga beliau begitu itu. Wallahu a'lam. Maulaya salli wa